Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu. Adela Fatmi Safitri, Dir. Adinda Azura. Nah, ada yang tahu kita mempelajari apa? Materi apa pada hari ini? Biologi, Bu. Bab yang berapa? Bab 2 kan? Iya, Bu. Bab 2 itu pelajaran apa itu? Nggak tahu, Ya, Bu. pelajaran klasifikasi makhluk hidup. Buka bukunya LKS ya, buka LKS halaman 81, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, ada yang tahu tujuan dari mempelajari klasifikasi makhluk hidup? Tujuannya ya, bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya apa? Tujuan mempelajari dari materi kita, tujuannya. Tujuan yang pertama ada apa? Menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Pertama, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Tak hidup. Yang kedua, apa? Yang kedua itu ada bisa mengelompokkan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Mengelompokkan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kalian bisa lihat di buku LKS kalian masing-masing ya. Nah, ini salah satu tujuan dari mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada yang tahu maksud dari makhluk hidup? Yang ini maksud dari makhluk hidup. Oke, ada yang tahu? Tidak ada, Bu. Ya. Ibu lanjut ya. Jadi maksud dari makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, bernapas, makan, tumbuh dan berkembang biak. Nah, di situ kan ada di halaman 82 itu ada ciri-ciri dari kehidupan makhluk hidup. Kalian bisa kan catat di buku catatan kalian pengertian ini, itu kan ada di LKS kalian masing-masing. Nah, sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup ini tadi. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama ada apa? Ya, bernapas. Bernafas. Yang kedua, apa yang kedua? Yaitu bergerak. Ya, bagus, bergerak. Bergerak. Ada lagi? Itu bereaksi terhadap rangsangan. Bereaksi terhadap rangsangan dan lain-lain. Udah paham kan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Ya, lanjut ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ini sistem klasifikasi makhluk hidup sesuai dengan materi kita, yaitu klasifikasinya. Nah, di sini ada 5 sistem klasifikasi makhluk hidup. Ada apa saja? Yaitu ada Plantae, Animalia, Fungi, Monera, Protista. Sudah paham? Ya, di sini di buku kalian kan ada tuh tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini Ibu akan bertanya, apa itu klasifikasi makhluk hidup?
Tadi kan makhluk hidup. Nah, di sini Ibu akan mempertanyakan pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Apa itu? Ya, mengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Mengelompokkan ini ya, pengertian dari sini Ibu buat sini saja ya. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Nah, pengertian dari klasifikasi makhluk hidup itu apa tadi? Mengelompokkan persamaan dan perbedaannya. Mengelompokkan perbedaan dan persamaannya. Nah, sudah paham sampai di sini? Yaitu itu nih, mengelompokkan makhluk hidup ya. Ini makhluk hidup. Makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup, perbedaan dan persamaannya. Ada yang ingin bertanya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham kan tentang sistem klasifikasi 5 kingdom tersebut? Nah, yang di sini kalian juga bisa lihat di buku LKS kalian. Macam sistem klasifikasi. Oke? Di sana ada 3 sistem klasifikasi. Yang pertama apa? Ya, sistem klasifikasi alami. Yang seperti apa? Yang seperti berdasarkan persamaan ciri-ciri morfologi, struktur tumbuhan yang luar, dan anatomi struktur tumbuhan yaitu dalam secara alami. Itu pada sistem klasifikasi alami. Yang kedua, ada apa aja itu? Sistem klasifikasi buatan. Oke. Nah, yang ketiga itu ada sistem klasifikasi filogenik. Sampai di sini sudah paham? Ibu di sini akan memberikan tugas untuk kalian. Besok nanti Ibu akan menjelaskan lebih mendalam lagi tentang macam-macam sistem klasifikasi yang 3 tadi ya, sistem klasifikasi alami, buatan, dan filogenik. Di sini kita cuma sebutkan saja. Nah, besok Ibu akan menjelaskan yang lebih dalam lagi. Di sini Ibu kasih tugas dulu untuk kalian. Buka halaman 87. Itu ada 5 pertanyaan. Itu tugas untuk kalian di rumah ya. Itu nomor 1, apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau yang paham pasti mengerti. Dan kedua itu jelaskan dan ciri-cirinya. Yang ketiga, jelaskan pertanyaan bahwa tumbuhan dapat bergerak seperti makhluk hidup. Yang keempat, itu ada antara makhluk hidup jenis autotrof, perbedaannya heterotrof. Dan yang kelima itu ciri-ciri lain dari makhluk hidup dan metabolismenya. Oke. Ada, sebelum Ibu menutupi mata pelajaran pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Sebelum Ibu mengakhiri, bertanya. Oke? Sudah? Sudah ada, Bu. Di sini Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang berani? Nanti Ibu kasih poin untuk menjelaskan atau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada? Sudah ada, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan atau menyimpulkan dari ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup itu. Ada bernapas, bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam itu ada memerlukan makan dan minum. Yang ketujuh mengeluarkan zat sisa. Yang kedelapan adaptasi. Yang kesembilan itu melakukan metabolisme. Paham? Oke.
Ibu akan mengakhiri materi pada hari ini. Mohon maaf ada salah kata dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.